warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Putri Salsabila, NIM 85777389. Saya dari UPTB Jambi. Di sini saya akan menjawab tugas kedua dari ilmu filsafat. Soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ilmu filsafat adalah dasar utama yang berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmiah dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Fondasi ini memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan secara rasional, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk lebih memahami peran tersebut, fondasi keilmuan ini terbagi menjadi 3 pilar utama. Pertama, ontologi, membahas hakikat realitas ilmu pendidikan. Pilar ini memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kekajian dengan yang jelas. Pilar kedua, epistemologi keilmian, berfokus pada metode bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan disusun dan dikembangkan. Ini mencakup pengawasan terhadap metodologi penelitian teori pembelajaran. Ketiga, aksiologi, nilai-nilai menentukan moral dan kegunaan ilmu pendidikan. Pilar ini mengawasi agar penerapan ilmu pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moral dan karakter. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nomor 2, pendidikan yang bermakna dan berhasil dengan kekajiannya laboratorium, tempat teori-teori filosiar secara langsung melalui proses pembelajaran dan konsep abstrak diterjemahkan menjadi realitas. Timbal balik ini memperkuat melalui beberapa pilar utama dalam ranah filsafat ilmu. 1. Landasan ontologi. 2. Landasan epistemologis. 3. Landasan aksiologis. Nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Jawabannya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan 3 pilar krusial ontologial, epistemologi, dan aksiologi, yaitu berfungsi sebagai membongkar dan menyesuaikan akar masalah pendidikan secara sistematis, mulai dari hakikat objek, metode pembelajaran, hingga tujuan moral penerapannya. Ontologi, hakikat pendidikan, fokus mengkajian apa sebenarnya pendidikan itu dan apa objek yang diteliti. Cara memecahkan masalahnya, membantu praktisi membedahkan apakah pendidikan hanya sekadar proses transfer ilmu atau membentuk karakter manusia seutuhnya. Epistemologi, metode dan pengetahuan, fokus mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan itu diperoleh dan disusun. Cara memecahkan masalahnya menjadi pisau bedah, kurikulum, strategis, dan metode pengajaran. Apakah metode pembelajaran seperti diskusi, praktikum, dan digitalisasi sudah valid secara ilmiah dan tepat sasarannya? 3. Aksiologi, nilai dan tujuan, fokus mengkaji untuk apa atau nilai kegunaan dan dari ilmu pendidikan tersebut. Cara memecahkan masalahnya, memastikan bahwa produk pendidikan melalui landasan metodologi, moral, dan etika memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jawabannya, teori pengetahuan hakikat ilmu dan nilai-nilai moral,
menjadi landasan nyata dalam merumuskan tujuan, metode hingga evaluasi pengeluaran pembelajaran dan ruang kelas. Dalam kurikulum kebijakan, pendekatan filsafat pragmatisme dan progresivisme memandang ilmu pengetahuan sehingga berkembang dan berpusat pada pengalaman siswa. Fokus pendidikan karakter, landasan aksiologi kebijakan yang menetapkan penerapan aksiologi bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus diarahkan pada pembentukan moral dan etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam proses pembelajaran, pengetahuan bukanlah doktrin yang dihafal, melainkan sesuatu yang dibangun melalui proses penyelidikan. Guru menerapkan dengan memberi tahu jawaban akhir. Sebagai fasilitator, memahami hakikat siswa sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman awal. Guru memfasilitas bukanlah lagi menjadi satu-satunya sumber informasi sebagai informasi di depan kelas. Dan inilah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.